Salam para sahabat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bersyukur atas segala karunia-Nya sehingga kita kembali berkesempatan untuk berada di online revival Gereja Masai Advent hari ke-7 Jemaat Jember. Mari kita awali pertemuan ini dengan doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan ini dan kami rindu Tuhan menolong kami agar kami boleh mempelajari firman Tuhan yang sangat penting ini bagi kami, sehubungan dengan persiapan kami untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus yang semakin segera datang. Terima kasih Tuhan atas segala jawaban Tuhan, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama yang terindah, Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin. Para sahabat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pelajaran kita kemarin malam mengenai peperangan besar yang sedang terjadi secara global, yaitu peperangan antara yang benar dan yang jahat. Di Wahyu pasal yang ke-14 dinyatakan mengenai 3 malaikat Tuhan yang diutus untuk mengabarkan pekabaran kasih karunia kepada segala bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Sementara itu di pihak yang lain, di Wahyu pasal yang ke-17, ada pelacur besar, bersama-sama dengan dia raja-raja di bumi, dan penghuni-penghuni bumi, yang mabuk oleh anggur percabulannya. Sekilas kita akan mempelajari mengenai lambang. 2 Korintus pasal 11, ayat yang kedua, menyatakan, 2 Korintus pasal 11 ayat yang kedua. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Firman Tuhan ini melambangkan atau menggambarkan gereja dengan satu alegori, satu gambaran, yaitu seorang perempuan suci yang dipertunangkan untuk satu laki-laki. Hal ini sangat kontras dengan gambaran yang juga mengenai wanita di Wahyu pasal yang ke-17, yaitu pelacur besar, wanita yang tidak suci, wanita yang bukan hanya untuk satu laki-laki. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, lebih jauh buku Wahyu menyatakan mengenai peperangan ini. Mari kita membuka Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-9. Maka timbullah peperangan di surga. Mikael dan malaikat-malaikatnya berperang melawan naga itu. Dan naga itu dibantu oleh malaikat-malaikatnya. Tetapi mereka tidak dapat bertahan. Mereka tidak mendapat tempat lagi di surga. Dan naga besar itu, si ular tua yang disebut iblis atau Satan, yang menyesatkan seluruh dunia, dilemparkan ke bawah. Ia dilemparkan ke bumi bersama-sama dengan malaikat-malaikatnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, di sini iblis atau setan digambarkan sebagai naga besar, si ular tua itu. Dan beberapa kali Alkitab menyatakan mengenai iblis dengan gambaran naga atau ular. Hal ini dimaksudkan agar kita mengingat mengenai bagaimana saat manusia itu jatuh. Manusia sebagai ciptaan Tuhan yang begitu indah pada waktu itu jatuh. Oleh karena iblis menggunakan ular. Ini menjadi pelajaran yang begitu penting sehingga kita bisa menang
dalam perjalanan iman kita sebagai umat Tuhan. Dan pelajaran kita malam hari ini berjudul bagaimana kita bisa menang. Untuk itu, mari kita menyimak di Kejadian pasal yang kedua dan pasal yang ketiga, khususnya mengenai bagaimana setan pada waktu itu berhasil mengalahkan manusia. Kejadian pasal yang kedua menceritakan mengenai Tuhan menciptakan manusia, laki-laki dan perempuan. Kita langsung ke ayat yang ke-25. Mereka keduanya telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi mereka tidak merasa malu. Manusia yang diciptakan Tuhan dengan begitu indah waktu itu, mereka dalam keadaan telanjang, manusia dan istrinya itu, tetapi tidak merasa malu. Namun perubahan besar terjadi setelah manusia jatuh dalam dosa. Mari kita melihat setelah manusia jatuh dalam dosa, Kejadian pasal 3 ayat yang ke-7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah, ayat yang ke-8, yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohonan dalam taman. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, perubahan besar itu terjadi ketika manusia belum berdosa, mereka telanjang. Tetapi hal itu bukan masalah bagi mereka. Berbeda saat manusia sudah jatuh dalam dosa, maka ketelanjangan mereka menjadi masalah. Dan mereka mencoba untuk mengatasi masalah mereka dengan cara menyemat daun pohon ara dan membuat cawat untuk dikenakan sebagai pakaian. Namun, ayat yang ke-8 menyatakan, meskipun mereka sudah membuat cawat untuk menutupi ketelanjangan mereka, tapi ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan, mereka bersembunyi. Kita lanjutkan ayat yang ke-9. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Mari kita simak ayat yang ke-10. Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut." Karena apa? Karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Ketelanjangan manusia menjadi masalah setelah mereka jatuh dalam dosa. Dan puji Tuhan, Allah kita yang penuh rahmat dan berlimpah kasih setianya menyatakan satu perbuatan kasih-Nya yang luar biasa. Ayat yang ke-21 menyatakan, dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Dan dengan cara itu, manusia bisa tertutupi ketelanjangannya. Saudara-saudariku, sekarang mari kita menyimak lebih detail mengenai cara setan mengalahkan manusia. Kejadian pasal 3 ayat 1. Demikian firman Tuhan. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Setan menggunakan ular. Kenapa setan menggunakan ular? Bukan binatang yang lain atau bukan makhluk yang lain? Mari kita menyimak kembali
Kejadian pasal 3 ayat 1. Adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Kita lihat di sini, setan menghadirkan sesuatu yang paling istimewa. Bahkan kita membaca lebih jauh. Ular itu berkata kepada perempuan itu. Kita lihat di sini. Ada satu hal yang luar biasa. Ular, binatang itu bisa berbicara. Setan seringkali menghadirkan sesuatu yang luar biasa. Sesuatu yang dahsyat. Apa yang dikatakan oleh ular itu? Tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dan kedahsyatan dari ular yang digunakan oleh setan itu adalah untuk menyatakan sesuatu yang berbeda, bahkan bertentangan dengan perintah Tuhan. Saudara-saudariku, kita sedikit untuk meneliti ayat ini. Kita agak keluar dari Alkitab sebentar. Ada yang mengistilahkan bahwa ular ini adalah jelmaan atau penjelmaan dari setan. Saudara-saudariku, apabila kita menyimak Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata penjelmaan atau jelmaan memiliki 3 arti. Yang pertama yaitu perwujudan, yang kedua yaitu pelaksanaan, yang ketiga adalah penerapan. Jadi yang dimaksud dengan penjelmaan di sini adalah ular ini bukan ular jadi-jadian. Ini ular beneran. Ular ini dalam wujudnya yang begitu istimewa digunakan oleh setan untuk melaksanakan maksudnya. Dan melalui ular inilah strategi setan diterapkan. Bukan setan yang kemudian berubah menjadi ular, tetapi ular digunakan oleh setan untuk melaksanakan pekerjaannya, sehingga strateginya bisa diterapkan di dalam wujud ular. Dan kita tahu semua ceritanya. Dengan sesuatu yang begitu menarik dalam perwujudannya. Strategi yang diterapkan oleh setan berhasil. Dan manusia memilih untuk menuruti yang selain Tuhan. Ada banyak gambaran di Alkitab ini, setidaknya ada beberapa gambaran di Alkitab ini yang menerangkan mengenai Lucifer, malaikat Tuhan yang begitu luar biasa, yang akhirnya menjadi setan. Salah satunya di Yeskiel pasal 28 ayat 11 sampai 19. Namun kali ini kita akan membaca ayat 11 hingga ayat yang ke-15. Lalu datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Apa dikatakan? Gambar dari kesempurnaan engkau, penuh hikmat dan maha indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, penuh segala batu permata yang berharga, yaspis merah, krisolit, dan yaspis hijau, permata pirus, krisopras, dan nefrit, lazurit, batu darah, dan malakit,
tempat tatahannya diperbuat dari emas dan disediakan pada hari penciptaanmu. Kuberikan tempatmu dekat kerub yang berjaga. Di gunung kudus Allah engkau berada dan berjalan-jalan di tengah batu-batu yang bercahaya-cahaya. Engkau tak bercela di dalam tingkah lakumu sejak hari penciptaanmu sampai terdapat kecurangan padamu. Kita lihat Lucifer sebelum dia akhirnya menjadi setan atau iblis, adalah makhluk ciptaan Tuhan yang begitu luar biasa. Dia gambar kesempurnaan. Dia tak bercela dalam tingkah lakunya. Tetapi dia gagal untuk setia menjadi makhluk atau ciptaan atau umat Tuhan yang benar. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, gambaran mengenai gereja yang benar di 2 Korintus pasal 11 tadi adalah gereja atau umat Tuhan yang tetap mempertahankan kekudusan dan setia hanya kepada satu laki-laki. Kita lanjutkan pembahasan kita. Wahyu pasal yang kedua. Dan pasal yang ketiga. Di sini dinyatakan mengenai 7 jemaat. Jemaat yang pertama, mari kita melihat. Jemaat Efesus. Kita langsung ke ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Apa yang dikatakan Roh? Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Jemaat yang kedua, jemaat Smyrna. Kita langsung ke ayat yang ke-11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Titik 2. Artinya, kalimat yang berikutnya adalah kalimat yang dikatakan oleh Roh itu. Apa yang dikatakan? Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Secara cepat kita langsung ke jemaat ketiga, jemaat Pergamus. Ayat yang ke-17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Titik 2. Artinya apa yang dinyatakan ada di kalimat berikutnya. Mari kita melihat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru, yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Jemaat yang keempat, jemaat Tiatira, kita langsung ke ayat yang ke-26. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Berikutnya jemaat Sardis di Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-5. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian. Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Berikutnya jemaat Philadelphia. Kita langsung ke ayat yang ke-12. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ, dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Yang terakhir, jemaat Laodikia. Kita langsung ke ayat yang ke-21. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang
dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di atas tahtanya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, sesungguhnya umat-umat Tuhan yang ada di surga bukan umat-umat Tuhan yang instan, hanya percaya Tuhan Yesus, lalu otomatis akan ada di surga. Dinyatakan di Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, bahwa untuk berada di sana maka kita harus menjadi orang-orang yang menang. Lebih detail, mari kita melihat Wahyu pasal 2 kembali. Wahyu pasal 2. Kali ini kita membaca ayat yang ke-13. Ini yang terjadi di jemaat Pergamus. Aku tahu di mana engkau diam, yaitu di sana, di tempat tahta iblis, dan engkau berpegang kepada namaku, dan engkau tidak menyangkal imanmu kepadaku. Juga tidak pada zaman Antipas, saksiku yang setia kepadaku, yang dibunuh di hadapan kamu, di mana iblis diam. Berikutnya, Wahyu pasal 3, kali ini ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Saudara-saudariku, umat Tuhan yang menang ini adalah mereka yang mempertahankan imannya. Mereka menuruti segala perkataan Tuhan. Mereka bahkan tidak takut kehilangan nyawa mereka. Sebagaimana dinyatakan di Wahyu pasal 2 ayat yang ke-13 dan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-8. Itulah sebabnya Tuhan Yesus menyatakan di Matius pasal yang ke-10 ayat yang ke-32, saya akan baca. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, aku juga akan menyangkalnya di depan Bapa-Ku yang di surga. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, dalam kita mengikut Tuhan, kita akan dihadapkan kepada satu hal, situasi, keadaan yang sulit, dan kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kita hanya akan bisa untuk datang kepada Bapa, untuk tiba di surga, untuk berada di Yerusalem baru, apabila kita berada di dalam jalan itu. Dan Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan. Kita akan tiba di tujuan, di surga, Yerusalem baru, di dunia baru, apabila kita menempuh melalui jalan yang disediakan untuk menuju ke sana. Dan sekali lagi Tuhan Yesus menyatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Saudara-saudariku, kita tidak akan bisa sampai ke sana apabila kita menyangkal jalan itu, menyangkal kebenaran itu, menyangkal kehidupan itu, yang adalah Yesus. Dan hal ini hanya akan bisa kita lakukan apabila kita belajar kepada Tuhan Yesus.
apabila kita belajar kepada Tuhan Yesus. Karena dialah contoh, dialah teladan satu-satunya untuk tiba di sana, tiba di surga, tiba di dunia baru, tiba di Yerusalem baru. Tuhan Yesus sudah memberikan teladan dan seharusnya kita mengikutinya. Para sahabat yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-11 menyatakan satu rahasia bagaimana caranya agar kita bisa menang. Matius pasal 11 ayat 28 dan 29. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sesungguhnya di sini Tuhan Yesus memberikan satu formula bagaimana caranya agar kita menang. Cara atau formula dari Tuhan ini adalah belajar kepadanya untuk lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudariku, hal ini agak berbeda dengan yang dunia ajarkan atau tawarkan. Dunia mengajarkan satu kompetisi agar menjadi paling unggul, paling hebat, paling tersohor, paling terkenal, paling ini, paling itu. Ingat, tadi ular adalah binatang yang paling indah. Dan segala sesuatu yang paling hebat, paling indah, paling terkenal, paling tersohor, itulah yang dunia tawarkan. Itulah yang dunia ajarkan. Berbeda dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajak kita untuk belajar kepadanya, untuk lemah lembut dan rendah hati. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, kita akan dihadapkan kepada satu hal, situasi, keadaan yang sulit, dan kita harus berjuang. Kita harus berjuang. Hal ini diperjelas di Wahyu. Mari kita membaca kali ini di buku Wahyu. Buku Wahyu pasal 7 ayat 9 sampai 17 mengenai orang banyak yang tidak terhitung banyaknya. Kita akan baca ayat yang ke-8. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba, memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Kembali di sini konsep global. Apabila pelajaran kemarin kita telah mempelajari ada peperangan global, ada kemurtatan juga secara global. Namun ada pekabaran kasih karunia juga secara global pada segala suku, bangsa, bahasa, dan kaum. Dan malam hari ini kita melihat bahwa ada kemenangan yang juga secara global. Orang banyak yang tidak terhitung jumlahnya itu, mereka dari segala bangsa, suku, kaum, dan bahasa. Bagaimana mereka ini bisa tergolong di situ? Mari kita membaca di ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu? Dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih
di dalam darah anak domba. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, untuk menjadi menang, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan besar. Artinya, untuk belajar menjadi seperti Yesus, untuk mempertahankan kekudusan kita, untuk mempertahankan kesetiaan kita yang hanya menyembah, yang hanya menurut kepada Tuhan, kita harus berjuang. Kita akan dihadapkan kepada kesusahan-kesusahan. Dari yang kecil bahkan hingga yang besar. Mungkin saat kita belajar untuk rendah hati, untuk lemah lembut, kita diperlakukan dengan tidak adil. Kita dihina, kita dikucilkan, kita dianiaya. Bahkan seperti Sadrak, Mesak, Abednego dihadapkan kepada ancaman kematian. Namun umat-umat Tuhan yang menang, mereka adalah orang-orang yang berani berjuang mempertahankan imannya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, mari kita selanjutnya membuka Wahyu pasal yang ke-12. Ini mengenai nyanyian kemenangan. Orang-orang yang menang ini akan menyanyikan satu nyanyian kemenangan. Wahyu pasal 12 ayat 10 hingga ayat yang ke-12. Dan aku mendengar suara yang nyaring di surga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, dan kekuasaan Dia yang diurapinya. Karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Dan mereka mengalahkan Dia oleh darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Kita perhatikan, karena mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai ke dalam maut. Karena itu bersukacitalah hai surga, dan hai kamu sekalian yang diam di dalamnya. Celakalah kamu hai bumi dan laut, karena iblis telah turun kepadamu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, orang-orang yang menang itu, mereka bahkan tidak mengasihi nyawa mereka. Mereka lebih mengasihi Tuhan sebagai satu-satunya yang harus dituruti, sebagai satu-satunya yang harus diagungkan, sebagai satu-satunya yang harus disembah. Saudara-saudariku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mari kita membuka ayat kita yang terakhir. Di buku Roma pasal 8 ayat yang ke-37. Demikian firman Tuhan. Tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Di Wahyu pasal yang ke-12 tadi menyatakan bahwa kita bisa menang oleh darah anak domba. Dan di Roma pasal 8, kita bisa menang oleh Dia yang mengasihi kita. Saudara-saudariku, untuk mempertahankan
kehidupan kita, identitas kita sebagai umat yang telah ditebus oleh Tuhan, sebagai umat yang telah dibenarkan, untuk kita bisa menang, belajar menjadi seperti Tuhan Yesus, lemah lembut dan rendah hati. Kita harus berjuang. Mungkin kita akan merasa sulit karena kita dianiaya, kita dihina, kita diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin kehidupan kita terancam. Tetapi puji Tuhan, kabar baik malam hari ini menyatakan bahwa Tuhan akan memenangkan kita. Dan buku Roma menyatakan, dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang. Itulah sebabnya judul besar online revival kita, lebih dari pemenang. Kita tidak saja menang dalam satu kejuaraan atau pertandingan. Kita tidak saja menang dalam mengatasi masalah kehidupan. Tetapi kita menang dalam menghadapi bujukan-bujukan dunia, dalam menghadapi strategi setan untuk mengalahkan kita. Kita menang dalam mempertahankan iman kita, identitas kita sebagai umat Tuhan yang setia, yang menurut kepada semua perintah Tuhan, sebagai umat Tuhan yang tetap menjaga kekudusan, yang tetap suci hingga kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan puji Tuhan, kita yakin Dia yang berperang bagi kita. Dia yang memenangkan kita oleh darah anak domba. Dia juga adalah sahabat kita. Dan Dia adalah Bapa kita. Dia adalah penebus dan juru selamat kita yang selalu berada bersama dengan kita. Dia hanya sejauh doa kita. Untuk mengakhiri pertemuan kita malam hari ini, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Bapa kami di surga, kami bersyukur atas kesempatan yang Tuhan berikan bagi kami untuk mempelajari firman Tuhan. Tolong kami Tuhan agar kami boleh hidup di dalam setiap kebenaran yang telah kami pelajari. Tolonglah kami Tuhan agar kami selalu untuk lemah lembut dan rendah hati, meskipun harus menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Mungkin kami akan dikucilkan, mungkin kami akan diperlakukan tidak adil, bahkan mungkin kami akan terancam kehidupan kami. Tolong kami Tuhan, dan kami yakin Tuhan yang telah mati di atas kayu salib, Tuhan juga akan selalu berperang bagi kami, akan selalu melindungi dan memberkati kami, sehingga kami boleh tetap menjadi umat Tuhan yang setia dalam mempertahankan kekudusan kami, kebenaran kami, sehingga saat Kristus datang yang kedua kali nanti, kami boleh Tuhan muliakan untuk menerima karunia hidup kekal di dunia baru yang Tuhan sudah sediakan. Tuhan, kami berdoa bagi para pemirsa. Kami memohon Tuhan berkenan mencurahkan berkat, baik damai sejahtera surga, demikian juga berkat kesehatan, keselamatan, bahkan rezeki yang limpah, sehingga kami boleh pula menjadi saluran berkat bagi sesama kami. Kami berdoa bagi seluruh umat Tuhan yang saat ini belum sempat bergabung. Kiranya Tuhan juga memberkati mereka bersama dengan kami, sehingga kami boleh bertemu pada kesempatan yang berikutnya dengan lebih penuh sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami yakin akan jawaban doa, karena semuanya kami persembahkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami. Amin.